Di hari ini rekan dengar Pojok IKM kedatangan Ibu Tina, owner dari Kemiri Kita. Dan akhirnya cukup penasaran dengan produk Kemiri Kita, di mana memang produk ini sepertinya sudah menjadi salah satu produk tradisional ya Bu ya, yang mungkin banyak sudah tergeserkan akibat modernisasi itu Bu. Nah, nih Ibu memulai usaha ini itu sudah dari kapan Bu? Boleh diceritakan bersama rekan dengar di program Pojok IKM yang semoga menginspirasi ya Bu ya untuk rekan dengar yang ada di rumah ataupun di mana saja. Boleh Bu diceritakan sejak kapan memulai usaha ini? Ya, terima kasih. Kebetulan saya bukan owner satu-satunya ya di Kemiri Kita ya? Kemiri Kita ya. Oh, cerita sedikit, produk kami ini produk dari kelompok usaha tani. Oh gitu, oke baik. Kebetulan saya di sini sebagai pengelola dari kelompok tersebut. Ada beberapa memang yang membantu kami. Kegiatan produksi itu kami laksanakan sekitar kurang lebih 2 tahun ke belakang. Kegiatannya awal mulanya mungkin karena banyak di sekeliling kami itu bahan baku kemiri yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi mungkin dari kelompok kami berpikir bagaimana caranya bahan baku tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa menjadi nilai ekonomi lah, khususnya untuk anggota kelompok kami. Oke, baik. Tadi dibilang bahwa Ibu bukan satu-satunya owner, merupakan dari kelompok tani ya Bu ya. Itu kalau boleh tahu kelompok tani di mana tuh Bu? Kelompok tani Batukura Desa Galam. Oh, Batukura Desa Galam, berarti deket ya Bu ya di sini ya. Oke, baik. Dan itu sudah berjalan selama 2 tahun terakhir, berarti sekitar tahun 2019. Di mana memang produk ini sebenarnya diawali sebelum COVID-19 ya Bu ya, sebelum Corona ya. Sebelum Corona, baik. Karena memang terinspirasi dari banyaknya bahan baku ya Bu ya yang tersedia. Dan untuk bahan baku sendiri itu Bu memang dari kebun sendiri kah atau seperti apa? Kalau bahan baku itu kami dapat dari kebun dari anggota kelompok. Rata-rata dari beliau itu memiliki pohon kemiri di lahan beliau. Kebetulan cerita sedikit. Lahan yang kami kelola itu yaitu lahan hutan lindung. Nah, kemudian kelompok kami ini di bawah naungan oleh KPH Tanah Laut. Kemudian dari situ kelompok kami mengajukan proposal untuk diberikan alat penunjang untuk produksi secara modern. Kenapa kami meminta untuk secara modern? Karena kami sudah produksi cuma dengan cara manual. Untuk kegiatan secara manual itu hasil produksinya itu tidak maksimal. Oke, baik. Tadi kan diawali dengan produksi secara manual ya Bu ya, sampai akhirnya disupport lah dengan mesin yang modern. Nah itu berarti berapa tuh Bu kurun waktunya perpindahan antara yang manual tadi sampai ke yang modern? Kalau yang manual itu dari dulu ya, dari dulu mungkin kita belum lahir pun udah ada ya, memang sudah memproses sebenarnya ya Bu ya. Memproses, cuma dalam tidak banyak. Mungkin seminggu bisa 10 atau 20 kilo saja per anggota. Kalau sekarang kan anggota cuma memberikan bahan baku ke kelompok untuk diproduksi. Jadi seberapapun banyak bahan baku itu bisa diproduksi dengan cepat. Karena memang sudah ada mesinnya tadi ya Bu ya. Jadi efektif dan juga efisien. Berarti kurang lebih menggunakan mesin ini sudah dalam waktu 2 tahun terakhir tadi ya. Atas support dari pemerintah dan dinas terkait seperti itu ya. Oke, baik. Nah, di sini kan namanya Kemiri Kita tuh Bu. Kenapa tuh Bu namanya jadi Kemiri Kita? Kemiri Kita karena waktu ingin membuat namanya Kemiri Kita itu punya kita kayak gitu. Nah, karena memang didasari dari kelompok tani seperti itu ya. Bukan cuma satu orang yang mendirikannya, tapi kita semua kayak gitu. Baik. Jadi tercetuslah nama Kemiri Kita itu. Iya, berarti itu berdasarkan memang persetujuan antar kelompok dengan menggunakan nama Kemiri Kita tadi ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk Kemiri Kita sendiri ini Bu ini memiliki varian produk yang apa saja tuh jenisnya? Kalau sementara ini kami masih produknya untuk kemiri bulat sama kemiri pecah. Itu bedanya seperti apa Bu? Kalau kemiri bulat itu kalau dinamakan itu kualitas terbaik lah kalau yang kemiri bulat. Yang bulat ya. Oke. Kalau yang kemiri pecah itu kemirinya pecah 2.
gitu. Jadi dipisahkan antara yang bulat sama yang pecah dua. Jadi dua kualitas ya Bu iya, ya. Oke. Dan ketika ada dua kualitas tentu ada dua harga yang berbeda kah? Iya. Oh seperti ada dua itu. harga yang berbeda. Oke, baik. Untuk pemasarannya sendiri Bu sejauh ini untuk kemiri kita di kawasan Kabupaten Tanah Laut kah atau memang sudah sempat keluar untuk dalam pemasarannya? Kalau pemasaran sementara kita masih memenuhi pasar lokal kita di sini. Namun akhir-akhir ini berapa bulan ke belakang kami sudah mengirim ke Kabupaten Banjar sama Martapura. Wow, berarti ini menurut permintaan juga ya Bu ya, luar biasa. Berarti sebenarnya untuk proses penjualannya sendiri itu melalui online, offline saja kah atau memang online juga? Kalau online kami masih di Facebook, mungkin di Instagram. Cuma kalau di daerah sekitar kami masih offline. Kebetulan banyak teman-teman yang mendukung. Jadi sebagian besar teman-teman lah yang membeli ya. Oke, baik. Dan sejauh ini memang di pasar lokal sendiri sudah banyak permintaan ya Bu ya. Alhamdulillah, baik. Kemiri kita khas dari Desa Galam ya Bu ya, yang memang memberdayakan dari masyarakat yang ada di sana juga dalam proses pengolahannya ya Bu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, cukup penasaran juga dengan proses pembuatannya nih Bu, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari awal masih kemiri mentah sampai akhirnya jadi itu seperti apa Bu prosesnya? Kalau proses dari awal itu kita dapat dari petani itu sudah kering. Kalau kami namakan itu kering gudang. Oh, berarti sudah dijemur oleh si petani ya? Oke. Oleh petani, baru kita beli. Kita beli oleh gudang, kemudian di gudang diproses lagi, kami harus jemur lagi selama 2 hari. Oh gitu, oke. Setelah proses itu, dijemur baru masuk ke freezer selama 24 jam. Oh, baik. Kemudian baru masuk ke mesin penggiling. Oh gitu. Kenapa ketika sudah kering ya Bu ya, kenapa harus dimasukkan ke freezer tuh? Karena kan itu setelah bertemu panas, ketemu lagi rumah dingin, kenapa tuh Bu? Untuk proses pembukuan di dalam, kalau untuk proses pemisahan dengan cangkangnya itu kan kita dari penjemurannya. Nah, dia mungkin waktu basah itu kan dia nempel ke cangkangnya. Iya, betul. Nah, kemudian karena dijemur dia akan lepas dari cangkang. Kemudian setelah itu supaya kemiri itu tidak remuk waktu digiling, nah itu harus dibukukan dulu. Oh gitu. Jadi harus dalam keadaan beku dia masuk ke dalam mesin penggilingnya. Oke, baik. Nah, jadi setelah proses tadi dari kering terus akhirnya ini ya Bu ya dibeli ke gudang, dijemur lagi selama 2 hari sampai di freezer selama 24 jam baru digiling ya. Iya. Nah, setelah proses penggilingan diapakan lagi tuh Bu? Itu kemudian kita masih menggunakan proses manual untuk pemilahannya. Nah, di situ kita bisa menggunakan ibu-ibu rumah tangga yang yang memilah ya, memberdayakan warga berarti ya. Dipilah lalu di packing, baru kemudian dijual ke pasar. Oh, seperti itu. Jadi memang dalam proses pemilihan sendiri itu tergantung kelas-kelasnya tadi ya Bu ya, tergantung kualitas tadi, dan di mana memang bagian tersebut masih dilakukan secara manual sehingga memberdayakan warga sekitar. Oke. Untuk bahan yang digunakan Bu, apakah real cuman kemiri saja atau adakah bahan tambahan yang ada di kemiri kita ini? Tidak ya. Berarti 100% kemiri ya. Baik. Dalam proses pembuatannya Bu tadi selain ada beberapa kelompok tani yang dimana memang kelompok tani ini berarti menyuplai dari bahan baku ya. Iya. Mulai dari yang tadi adalah si kemiri kering. Oke, baik, sampai ke gudang. Nah, di gudang itu adakah misalnya kayak katakanlah ya Bu ya, karyawan tetap kah mungkin yang memang sudah stay di gudang? Ada ya. Oke. Untuk itu berapa orang tuh Bu sekarang yang sudah dipekerjakan? Untuk di gudang itu yang untuk jaga itu ada 2 orang, untuk penimbangan dan proses penjemuran. Nah, itu 2 orang. Kemudian untuk pemilahan itu kalau misalnya kita bahan baku banyak, kita produksi banyak, bisa sampai 5 orang untuk ibu-ibunya. Oh, untuk pemilahan yang proses akhir tadi ya Bu ya, sebelum packing ya. Berarti untuk packing sendiri juga dilakukan secara manual? Iya. Masih secara manual. Oke, baik. Nah, untuk prosesnya sendiri tadi berapa lama Bu dari proses yang dari penjemuran dan lain sebagainya sampai proses packing? Kalau prosesnya mungkin kita jemur 2 hari, kita diamkan sebentar, 1 malam,
masuk freezer 24 jam, 3 hari sampai 4 hari lah kita. 3 sampai 4 hari ya Bu ya. Nah, dalam 3 sampai 4 hari itu biasanya bisa memproduksi berapa buah tuh Bu, atau berapa kemasan sudah dari kemiri kita yang berhasil diproduksi? Biasanya kami per minggu ya, kalau per minggu itu sekitar 1 ton sampai 2 ton. Wow, 1 ton sampai 2 ton ya Bu ya? 1 ton sampai 2 ton. Oke, itu sudah di packaging dengan sedemikian rupa dan akhirnya didistribusikan. Oke, itu satu kemasannya dijual dengan harga berapa Bu? Kami kebetulan melayani partai besar. Satu pak itu 5 kilo lah. Jadi satu orang biasanya bisa ngambil sampai 100 kilo, 50 kilo kayak gitu. Jadi kalau untuk ecer, jarang sih yang ngambil ecer ke kami. Orang sudah ngambil partai besar. Semua ya. Nah, untuk yang ngambil partai ini berarti sudah langganan ya Bu ya? Langganan. Itu tersebar di daerah mana saja tuh Bu? Kalau yang langganan iya daerah Plehari sini, sama Martapura, sama Banjar. Kemudian Kintab kami sudah mulai coba. Alhamdulillah tanggapannya lumayan bagus. Tinggal mungkin tinggal bahan baku lah kita yang harus diperbanyak ya. Oke, berarti permintaan pasar sebenarnya sudah banyak juga dan distribusinya juga sudah enak sebenarnya Bu ya. Nah, untuk mencapai tadi sampai di bahan baku 2 ton, sebelumnya itu apakah memang langsung 2 ton atau step by step tuh Bu, dari tahun 2019 ya memulainya sampai di tahun 2022 ini? 2019 kan kita mulainya karena pasar belum begitu luas, kegiatan kita juga masih sedikit, jadi kita ngambil dari bahan baku dari anggota saja. Tapi kalau sekarang alhamdulillah bahan baku kita ambil dari Kecamatan Bajuin yang lumayan. Kecamatan Bajuin itu ada penghasil kemiri ya sekarang ini. Alhamdulillah. Kemudian dari kecamatan lain juga kami sudah ambil. Berarti memang dari awal yang memang memberdayakan dari kecamatan sendiri sampai memang permintaan banyak ya Bu ya, akhirnya juga ambillah bahan dari kecamatan luar juga. Luar biasa. Dengan harga satuannya Bu, misalnya sudah di pasaran itu dilepas dengan harga berapa Bu kalau di pasaran? Sekarang kami jual harga bulat itu 30.000 per kilo. 30.000 per kilo ya. Oke, baik, 30.000 per kilo. Dan tadi dalam waktu 5 hari ya Bu ya prosesnya, 3 sampai 4 hari 3 ya. sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari tadi bisa menghasilkan sekitar 2 ton tadi ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa. Rekan dengar ya, ternyata memang sebenarnya yang sepertinya tidak begitu kelihatan ya Bu ya, kemiri yang dianggap memang mungkin tabu ya bagi beberapa orang, apakah bisa diproduksi di Kabupaten Tanah Laut dan penghasilnya di mana, mungkin ya ternyata memang salah satu usaha yang potensial juga ya Bu ya. Baik, tadi sempat disinggung juga itu usaha yang dimulai sebelum COVID-19, tapi kita jeda dulu ya Bu ya. Kita lanjut lagi rekan dengar membahas kemiri kita, di mana kemiri kita ini sebenarnya produk yang sudah diproduksi dari lama sebenarnya Bu ya, tapi baru saja secara modern 2 tahun terakhir ini. Nah, dalam produksinya nih Bu, di 2 tahun terakhir ini kan di 2020 awal kita sudah bertemu COVID-19 Bu. Gimana tuh Bu dampaknya bagi produk dari kemiri kita? Alhamdulillah ya. Untuk pemasaran produksi tidak banyak terkendala untuk kegiatan. Soalnya kan ini untuk bumbu mungkin ya, jadi mungkin karena itu bahan pokok, jadi tidak terlalu terlihat lah. Karena memang sebenarnya selalu dibutuhkan gitu ya Bu ya. Oke, dan memang tidak begitu berdampak untuk COVID-19. Berarti terbukti ya rekan dengar bahwa UMKM ini sebenarnya bisa survive ya Bu ya di masa pandemi COVID-19. Dan tadi sudah sempat disinggung juga dalam sehari itu bisa memproduksi, sebenarnya belum bisa dihitung secara tepat ya Bu ya, tetapi bisa dihitungnya tadi 3 sampai 4 hari dengan menghasilkan 2 ton tadi, ya kan? Nah, untuk jam kerjanya sendiri Bu, untuk para ini ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang membantu dalam proses pembuatannya itu seperti apa? Kalau ibu-ibu mungkin itu cuma 2 sampai 3 jam ya sehari kerjanya. Oh, 2 sampai 3 jam aja, dan itu waktunya fleksibel tadi ya? Iya. Tapi dari pagi itu memang sudah proses produksi. Dari pagi itu ada yang proses
memasukkan ke dalam mesin. Nah, jadi di pagi itu diproduksi dulu, setelah itu operatornya keluar baru pekerja ibu-ibu tadi. Lanjut tadi ya. Dilanjutkan dengan itu. Ibu-ibu tadi baik. Jadi ibu-ibu itu tidak terganggu dengan suara bising mesin. Kasian juga sebenarnya kalau sambil produksi, sambil nge-packing, sambil memilah kan kasihan. Suara bisingnya itu lumayan lah, lumayan terdengar. Mungkin juga karena kami produksi belum terlalu banyak ya. Jadi itulah kerjanya mungkin setengah hari habis itu pulang gitu ya. Oke, baik. Berarti tetap maksudnya kerjaan di rumah aman gitu ya aman. Bu ya, tidak mengganggu gitu ya. Oke, sejauh ini Bu adakah terkait beberapa kendala dalam proses produksi dari si kemiri kita sendiri, selain sebenarnya sudah disupport juga tadi sempat disinggung mesin dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, kendala apa tuh Bu selama ini nih 2 tahun terakhir ini? Di awal-awal sih karena kita di awal mungkin ya merasa itu sudah wow lah. Ibaratnya sudah wow, kita sudah bisa produksi, kita dapat bahan baku dari petani sendiri. Petani sendiri. Tapi di akhir-akhir lebih ke sini permintaan pasar ini lebih banyak. Kita perlu bahan baku yang lebih banyak. Jadi kita berpikir lagi, gimana ini kalau bahan baku kan kita harus beli ya kan. Nah, nggak mungkin lah kita ibaratnya ngutang sama penjual bahan baku. Jadi berpikir dari mana modal kita ini. Nah, kemudian kita ditawarkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk ikut program Gapura Karomah yang alhamdulillah kami mengajukan program tersebut, kami mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, sampai sekarang dana tersebut digulirkan untuk pembelian bahan baku. Alhamdulillah, berarti Gapura Karomah ini sudah bisa dinikmati 1 tahun terakhir. Iya, 1 tahun terakhir ya Bu ya, berkat juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, luar biasa. Nah, jadi memang sebenarnya kendala utamanya tadi adalah ketersediaan bahan sebenarnya ya Bu ya. Karena memang dari petani sendiri kewalahan kah atau seperti apa Bu sejauh ini nih? Sementara ini kan pohon kemiri itu belum terlalu banyak ya di daerah kita yang berbuah. Jadi untuk bahan baku itu saya rasa kalau untuk memenuhi pasar lokal saja masih kurang. Nah, jadi kita harus mengambil dari desa tetangga, dari kecamatan-kecamatan sekitar lah. Tapi saya rasa 1 tahun 2 tahun ke depan bahan baku kita pasti banyak karena di daerah-daerah pegunungan sekarang kan ada rehabdas. Nah, rehabdas itu ditanami pohon kemiri kebanyakan. Jadi memang sudah ada juga campaign atau ini ya Bu ya, saran untuk menanam si pohon kemiri ini. Jadi sejauh ini mungkin untuk beberapa tahun ke depan ketersediaan bahan untuk di Kabupaten Tanah Laut bisa dibilang aman ya Bu ya? Saya rasa 2 tahun 3 tahun ke depan lumayan lah, pasti aman. Lumayan dan masih aman ya, alhamdulillah. Baik. Nah, tadi kan si bahan ini sudah di packaging ya Bu ya dalam bentuk plastik seperti itu. Berarti itu dijual memang sebenarnya paling kecil itu berapa kilo Bu? 1 kilo. 1 kilo paling kecil ya. 1 kilo. Oke, 1 kilo sampai yang paling berat itu kemasannya sampai 20 kilo. Oh, berarti 1 sampai 20 Bu kemasannya Bu ya. Oke. Dan ini bisa bertahan berapa lama tuh Bu? Kalau kemiri kita 3 sampai 4 bulan masih tahan. 3 sampai 4 bulan ya bertahannya ya. Oke, baik. Dan sejauh ini Bu untuk dari labeling, mungkin dari merek, terus juga dari pendaftaran sertifikasi halal, apakah sudah didaftarkan Bu dari untuk kemiri kita? Kemiri kita untuk label sudah kami mohonkan ke Dinas Tenaga Kerja. Juga untuk sertifikasi halal masih dalam proses. Mudah-mudahan secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi memang sebenarnya kan biasanya ada haki ya Bu ya, atau hak intelektual di mana supaya si merek atau brand dari kemiri kita ini tidak diklaim sama yang lain juga, dan tentunya juga akhirnya si kemiri kita punya sendiri mereknya seperti itu. Jadi memang sudah dalam proses juga Bu ya. Insyaallah sudah. Alhamdulillah. Dan untuk packagingnya sendiri ini sudah ada ininya juga ya Bu ya, logonya gitu ya. Itu siapa Bu yang membuat Bu sejauh ini, yang membantu juga dalam proses? Yang membantu untuk logo, untuk ini kebetulan dari
KPH ada, itu kami ada pendamping, ada beberapa pendamping lah yang membantu kami karena kami kelompok. Jadi alhamdulillah sangat-sangat diperhatikan lah oleh dinas-dinas terkait, bukan hanya dari KPH Tanah Laut dan Disnaker, ada dinas-dinas yang lain juga yang membantu. Jadi alhamdulillah untuk semua kegiatan itu saling berkait lah. Saling berkait dan memang support penuh dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri ya Bu ya. Oke, tadi sempat disinggung juga soal peran dari KPH Tanah Laut ya Bu ya di awal-awal. Itu seperti apa Bu? Boleh dong diceritakan itu tahun berapa sampai akhirnya KPH Tanah Laut ini memberikanlah fasilitas ya Bu ya, jalan untuk para kelompok petani ini bisa mendapatkan mesin tadi yang sudah dibilang ya Bu ya. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Ceritanya kan kita dulu waktu awal-awal pembuatan kelompok itu karena daerah kita itu termasuk hutan lindung. Nah, anggota kami ini semua adalah petani yang berpindah-pindah, berpindah lahan ya. Tapi sebenarnya tempat tinggalnya tetap di situ. Iya. Oke, baik. Untuk kegiatan pertaniannya. Nah, kemudian kan karena hutan lindung tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Difasilitasilah oleh KPH Tanah Laut untuk membentuk sebuah kelompok. Untuk sebuah kelompok dan harus mengajukan izin ke kementerian untuk pengelolaan hutan. Nah, kemudian setelah beberapa tahun di tahun 2017 kami mendapatkan izin dari kementerian untuk pengelolaan hutan selama 35 tahun. Nah, seperti itu. Berarti memang itu prosesnya lumayan panjang ya Bu ya, terkait dengan perizinan tadi ya. Oke. Kami membentuk kelompok itu rasanya 2012 lah, sebelum saya ikut di kelompok sebenarnya. Oh gitu. Nah, saya masuk di kelompok itu di tahun 2018. Dan dimana memang sebenarnya setelah kelompok ini terbentuk, si proses produksi ini dilakukan secara manual tadi yang memang memakan waktu yang sangat lama ya Bu ya. Iya, betul. Untuk efektif dan efisiennya sendiri tuh berapa persen tuh Bu dari proses awal secara manual sampai sekarang sudah modern? Sampai 50% kah untuk perbedaan hasil produksinya gitu Bu? Lebih ya, berarti memang sangat berdampak ya berkat adanya ini ya Bu ya. Seandainya bahan baku kita cukup, sehari 500 kilo mungkin kita mampu. Tergantung dari bahannya tadi. Oke, baik. Nah tadi apa saja Bu fasilitas mungkin dan hal-hal penunjang yang memang saat itu dilakukan oleh KPH Tanah Laut dalam mensupport? Yang pertama pasti pembinaan ya. Nah, pembinaan untuk kelompok supaya tetap semangat lah dalam tetap istiqomah lah ya. Iya, betul. Karena biasanya kan kalau kita ngomongin mood naik turun ya Bu ya. Banget. Belum lagi kalau misalnya dagangannya belum mencapai target. Aduh. Jadi itu ada pembinaan, terus selain itu ada apa lagi Bu? Pembinaan, support, kemudian apa yang kita keluh kesahkan itu pasti ditanggapi lah. Dicari solusinya gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tuh poin-poin utama kayaknya untuk kelompok, gimana caranya supaya kegiatan itu bisa berlangsung. Yang namanya kelompok ini tidak mudah seperti kita mengerjakan usaha sendiri. Iya, karena banyak kepala tadi ya. Betul. Jadi untuk anggota kelompoknya sekarang sudah ada berapa tuh Bu? Untuk sekarang kelompok yang aktif itu ada 20 orang. 20 orang ya, jadi menyatukan 20 kepala ya Bu ya, itu bukan hal yang mudah tentunya ya. Jadi sudah ada juga tadi support mesin ya Bu ya sebenarnya. Terus alat untuk penunjang produk seperti freezer juga ya Bu ya? Freezer iya semua. Dari semuanya. Mesin gudang semua itu dari program FIP yang dipelopori oleh KPH Tanah Laut. Kemudian di tahun 2021 kemarin kami alhamdulillah diberikan lagi freezer sebanyak 10 buah, jadi sekarang ada sekitar 15 buah. Masya Allah, ada 15 buah freezer ya Bu ya totalnya sejauh ini ya. Tadi ada program yang nama FIP. Itu program apa sih Bu? Itu program dari Bank Dunia. Oh, Bank Dunia. Oke. Yang masuk ke KPH Tanah Laut. Oke, dimana memang sebenarnya program ini untuk
memberikan bimbingan juga, memberikan pendampingan juga, dan juga support ya berarti ya terhadap pelaku usaha UMKM seperti itu. Luar biasa. Tadi sempat disinggung juga gudang ya Bu ya yang ada di Desa Galam ya Bu. Nah itu tuh alamat lengkapnya dari gudangnya di mana Bu? Gudang alamat lengkapnya Desa Galam RT 4. Depan SD Galam, persis di depan SD Galam. Persis di depan SD Galam yang dimana memang selama proses produksi si gudang aktif gitu ya Bu ya? Aktif, alhamdulillah. Dari gudang ini sendiri adalah fasilitas yang disediakan oleh KPH Tanah Laut juga kah atau memang asosiasi dari kelompok tani? Untuk gudang iya, untuk gudang iya, kemudian untuk lahan itu swadaya dari kelompok. Swadaya dari kelompok, alhamdulillah ya Bu ya. Waduh, senang banget mulai dari gudang sampai beberapa alat support ya Bu ya, dan mesin juga yang tentunya juga sangat berperan di proses produksi ini sudah bisa dilakukan secara modern dengan hasil produksi yang lebih banyak juga tentunya ya Bu ya. Nah kalau kita membicarakan kemiri, sepertinya di luar sana juga ada kemiri ya Bu ya, yang mungkin tidak dari kemiri kita. Apa Bu yang bisa Ibu tawarkan nih sebagai pembeda antara kemiri kita dengan kemiri-kemiri yang di luar sana? Kalau untuk pasar lokal untuk proses produksi yang menggunakan mesin, alhamdulillah kita satu-satunya. Oh, jadi kemiri kita satu-satu yang mengasosiasi ya? Daerah Kabupaten Tanah Laut. Iya, baik. Nah, kemudian kalau untuk kemiri yang dari luar, kemiri yang dari luar itu kan otomatis lebih lama ya proses produksinya daripada kita sampai ke daerah kita. Iya, betul. Nah, jadi saya rasa kalau untuk konsumen yang di daerah kita lebih bagus mengambil yang lebih baru. Iya, berarti kalau dilihat dari ketersediaannya baik yang baru yaitu dari kemiri kita, di mana produksinya berarti sekitar langsung produksi langsung habis seperti itu ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Waduh, senang banget mulai dari antusias dari si pembeli juga ya Bu ya. Kelebihannya juga tadi memang produksinya itu cepat dan tidak berlama-lama di pasaran tapi sudah habis seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah untuk omset kotornya mungkin Bu sedikit bocoran, mungkin ada petani-petani di luar sana yang akhirnya terinspirasi. Kalau 1 ton itu kita bisa sampai 9 juta sampai 18 juta. Wow, itu kotor ya Bu ya, tapi itu 1 ton yang dimana sebenarnya 3 sampai 4 hari itu bisa menghasilkan 2 ton ya Bu ya. Seminggu lah maksimal. Seminggu ya. Oke. Berarti dengan hasil ini dibagikan kembali untuk para petani, pekerja, kembalikan untuk pembelian bahan baku, kemudian sisanya itu untuk keuntungan full masuk ke kas kelompok. Oh, jadi memang sebenarnya kalau keuntungan si bersihnya itu masuk di kas kelompok, di mana itu dipergunakan untuk keperluan kelompok lagi seperti itu ya Bu. Baik itu untuk menambah modal atau untuk keperluan kelompok lainnya. Oh, baik. Wah, mungkin juga bisa menginspirasi di luar sana ya Bu ya, terkait juga tadi terkendala bahan, di mana mungkin ketersediaan bahan masih ngambil dari kecamatan lain juga, dan mungkin di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini rekan dengar yang saat ini juga mendengarkan bisa terinspirasi untuk ikut menanam pohon kemiri ya Bu ya. Iya, dan bisa diinformasikan tentunya untuk kelompok tani yang ada di Desa Galam untuk bisa membelinya ya Bu. Sekalian ya Bu ya. Sekalian. Kalau mumpung ada kesempatan ini, kalau saja ada di daerah-daerah lain yang masih kami bisa jangkau, kalau ada bahan baku bisa menghubungi kami. Kami siap untuk menampung berapapun bahan baku si kemiri ini ya, luar biasa. Untuk kontak personnya Bu, mungkin ada saat ini para petani yang sedang sambil proses ya Bu ya, sambil mendengarkan radio kita terus tertarik untuk juga ikut mensuplai kemirinya, itu boleh Bu, bisa kontak di mana Bu? Bisa langsung hubungi 0853 8614 7423. Baik, ini jika ingin tadi terkait bahan ya Bu ya, yang ingin suplai bahan. Bisa untuk bahan baku atau untuk pembelian. Oh, untuk pembelian juga sama ya? Oke, baik. Nah sejauh ini Bu untuk penjualan hasil kemiri kan lebih banyak di offline karena memang sudah banyak langganan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Dan kalau di online sendiri Bu, bagaimana Bu antusiasnya pribadi? Karena kan sudah ada order ke Martapura dan juga Kabupaten Banjar ya. Nah itu gimana Bu antara online dan offline sendiri?
Kalau online mungkin karena anggota kita banyak yang orang tua ya, jadi nggak terlalu ini ke online ya. Iya, oke. Jadi untuk sementara online mungkin masih dalam batas pemasaran, kita memperkenalkan produk seperti itu. Jadi memang lebih ke ini aja ya Bu ya, pengenalan dulu ya kalau yang di online ya. Produk. Tapi kalau offline memang sudah ada si langganannya tadi. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk si ini tadi order tadi kan sudah ada untuk nomor telepon dan juga untuk bahannya sendiri ya Bu ya. Nah, untuk pembelian sendiri Bu, itu yang grosir itu adakah minimal berapa seperti itu Bu? Kalau untuk pembelian grosir itu kalau yang masih tanpa ongkos pengiriman ya, tanpa ongkos pengiriman itu. Berarti masih di wilayah Kabupaten Tanah Laut? Masih di Kabupaten wilayah Tanah Laut. Masih di wilayah Tanah Laut lah. Iya, baik. Itu 30 sampai 50 kilo bisa. Minimal 30 kilo lah kami antar. Oh, minimal 30 kilo diantar ya Bu ya? Oke, baik. Tuh rekan dengar yang mungkin ingin membeli produk dari Kemiri kita dan ingin membeli secara grosir ya Bu ya, itu minimal 30 kg sudah diantar oleh tim dari ini Bu ya, Kemiri kita gitu ya. Oke, baik. Walaupun itu misalnya di daerah Kurau mungkin Bu atau Kintab itu tetap diantar ya? Kalau yang di daerah Kintab atau daerah yang misalnya kita Banjarbaru atau Martapura, biasanya kita ada hari-hari tertentu kita arah ke sana. Jadi tergantung tergantung kurirnya itu jadwalnya kapan berangkat gitu ya Bu ya. Oke. Kalau yang 30 kilo mungkin masih wilayah Plehari, kita masih bisa antar. Kalau untuk daerah yang di luar misalnya Kintab, Martapura, Banjar itu di hari-hari tertentu kita ngantar ke sana, silahkan order langsung ya Bu ya. Oke. Luar biasa. Untuk pembelian grosir sendiri adakah promo-promo terbaru Bu dari Kemiri kita? Kalau promo terbaru belum ada sih. Untuk saat ini bahan baku masih tadi ya, masih mencari juga ya tentunya ya untuk stok juga. Jadi mungkin rekan dengar yang saat ini punya pohon kemiri dan malah bingung mau kemana ngejualnya ya Bu ya, boleh tadi langsung hubungi kontak person yang sudah disediakan tadi ada 0853 8614743 ya Bu ya. Selain memang itu juga bisa sebagai kontak person untuk membeli atau mengorder dari produk Kemiri kita. Dan gimana Bu perasaannya sejauh ini Kemiri kita dari yang awalnya manual sampai akhirnya sudah berkembang nih 2 tahun terakhir ini berkat juga dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Perasaan Ibu pribadi seperti apa? Kalau perasaan pribadi apa ya? Wow aja sih. Gak nyangka ya Bu ya? Gak nyangka ya, benar gak nyangka bisa disupport begitu gimana ya dari pemerintah dari pemerintah kabupaten bisa menyupport begitu hebat lah untuk kami yang awalnya memang Kemiri seharusnya tidak jadi apa-apa ya. Biasanya kalau musim panen itu sampai nggak ada yang ngambil lah. Oh gitu. Sampai harganya itu turun banget. Sekarang alhamdulillah petaninya sejahtera. Yang bekerja juga alhamdulillah ada pendapatan. Nah jadi dari situ sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sih harapan kami di awal. Harapan kami itu cuma apa yang kami hasilkan itu bisa menambah ekonomi, kemudian ada lahan pekerjaan lah untuk ibu-ibu di rumah itu aja sebenarnya. Itu aja, dimana memang dilihat dari waktunya sendiri tidak begitu mengganggu dari aktivitas utama yang ada di rumah ya Bu ya, dimana memang bekerja 2-3 jam di gudang dengan tanggung jawab di rumah yang tetap bisa dijalankan. Oke. Ini salah satu juga pemberdayaan masyarakat di mana melalui UMKM ya Bu ya. Tadi terbukti juga tidak begitu terdampak dengan adanya COVID-19 tapi malah produksi tetap menanjak ya Bu ya, alhamdulillah. Dan itu terbukti ya rekan dengar bahwa UMKM kita itu kebal. Dan kita jangan kemana-mana dulu karena selain kita akan membahas lagi tentang Kemiri kita bersama Ibu Tina. Kemiri kita yaitu ada Ibu Tina ya selaku juga perwakilan ya Bu ya sebenarnya ya dari kelompok tani. Itu namanya apa Bu, dari tadi disebut kelompok taninya namanya apa? Kelompok tani Hutan Batu Kora.
Oke, kelompok tani hutan Batungku ya. Batu Kura. Batu Kura. Oh, oke. Kelompok tani hutan Batu Kura yang beranggotakan sekarang ini masih 20 orang ya Bu ya, yang sudah berdaya guna rekan dengar untuk pemanfaatan daerah penghasil kemiri ya Bu ya, yang sekarang juga sudah menghasilkan kemiri yang bisa dipasarkan untuk menyuplai stok yang ada di Kabupaten Tanah Laut sendiri, dan bahkan sudah sampai keluar juga ya Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan membicarakan tentang kemiri sendiri Bu, tadi sempat kita ada obrolan di balik on air ini, itu ada yang namanya limbahnya juga ya Bu ya, ternyata betul. Ya. Nah, limbahnya itu tuh apa namanya Bu dari kemiri ini, dan apakah bisa dimanfaatkan juga sebenarnya? Dari proses produksi itu kita ada yang namanya limbah cangkang kemiri ya. Oke, berarti dari cangkangnya nih. Dari cangkang kemiri itu kemudian diproses lagi. Lagi-lagi kami dapat bantuan dari KPH Tanah Laut, mesin asap cair. Jadi dari cangkang kemiri prosesnya jadi asap cair. Baik. Apa sih Bu kegunaan dari asap cair ini? Kalau asap cair sementara ini ya, sementara baru kita gunakan untuk campuran pengental getah karet. Dan memang sebenarnya bahan ini itu tidak berbahaya Bu ya? Sepanjang ini tidak berbahaya. Dan alhamdulillah juga bisa digunakan untuk pengentalnya tadi. Iya. Yang kita tahu juga mungkin beberapa orang atau petani di luar sana itu menggunakan bahan yang dirasa kurang ramah ya Bu ya, terhadap badan ya, apalagi maksudnya badan dan kesehatan si petani. Mungkin bisa Bu ya alternatifnya berganti alih ke yang namanya tadi asam cair ya Bu ya. Asap cair. Yang dimana memang produksinya dari limbah cangkang kemiri ya Bu ya. Nah, itu boleh Bu diceritakan prosesnya dari limbah cangkang kemiri bisa jadi asap cair tersebut. Nah, di mesin itu ada proses pembakaran. Nah, dari proses pembakaran itu menghasilkan asap cair, kemudian asap cair itu kita kelola, kita tampung. Nah, kemudian sementara ini untuk asap cair tersebut memang kami masih belum banyak peminatnya. Cuma untuk beberapa kali ada petani yang kami minta mencoba di lahan-lahan beliau lah. Mencoba bagaimana caranya supaya bisa menggantikan cuka getah. Iya, nah, betul. Cuka getah tersebut. Jadi alhamdulillah beberapa petani berdasarkan testi ya Bu ya. Berdasarkan yang mereka lakukan, bau dari getah itu tidak terlalu menyengat. Jadi lebih kalau kita mencium itu lebih aman lah. Lebih aman ya, karena kan biasanya kita lihat sendiri mobil masih jarak berapa kilometer, baunya sudah keciuman ya Bu ya. Jadi ternyata manfaatnya selain juga meminimalisir bau tadi ya Bu ya, dan semoga juga sebenarnya aman untuk kesehatan si para petani sebenarnya Bu ya. Kalau yang kami dengar sih kualitas dari karetnya itu lebih bagus kalau gitu. pakai asap cair, ya lebih bagus. Bahkan ada beberapa pengepul karet yang memberikan pendapat kalau semua dari petani itu, misalnya satu kelompok tani karet itu pakai asap cair, beliau mau menaikkan harga asal semua memakai dengan kualitas yang tentunya tadi berbeda ya dari cuka yang biasanya digunakan. Oke. Nah, kan ini tadi dari cangkang kemiri ya Bu ya, menghasilkan asap cair itu bentuknya nantinya ketika dijual itu dalam bentuk liter kah atau seperti apa? Liter ya. Liter. Nah, sejauh ini itu sudah menghasilkan berapa liter Bu dari si cangkang kemiri ini, limbah cangkang kemiri? Biasanya kalau cangkang kemiri itu 40 kilo itu kita bisa dapat 12 liter. 40 kilo jadi 12 liter ya Bu ya. Oke. Untuk cangkang kemiri. Untuk cangkang kemiri, dan sejauh ini sebenarnya sudah banyak juga peminatnya, cuman tinggal dibanyakin lagi yang tahu dan teredukasi tentunya ya Bu ya. Untuk ini Bu, untuk orang yang sudah order si asap cair ini dari kawasan mana tuh Bu yang sudah teredukasi, yang sudah tahu juga mungkin? Alhamdulillah kalau yang di sekitar kami sudah ini sudah mulai perkenalkan itu. Biasanya kami coba kami promosi dulu lah. Iya, free betul. Dulu lah. Kita free dulu ya. Itu dulu. Biasanya dapat berapa tuh? 1 liter kah Bu? 1 liter biasanya. Oke, boleh. Jadi boleh juga sekalian promosi kalau misalnya ada petani karet yang mau coba dulu, bisa aja ambil ke
kami berikan 1 liter untuk percobaan. Untuk percobaan, setelah hasilnya dirasa bagus, boleh kita repeat order gitu ya Bu ya. Luar biasa. Aduh, ini memang kemiri kita ini dan petani dari hutan Batu Kura ya Bu ya, yang sangat berdaya memanfaatkan dari si pohon kemiri sendiri sampai ke limbahnya bahkan ya Bu ya. Nah, tadi sudah ada pemanfaatan yang memang semoga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana ya Bu ya, dan bisa gelianan, yaitu gerakan membeli ampun kawan ya Bu ya. Supaya uangnya juga berputar di daerah Kabupaten Tanah Laut dan juga hot ada himung olahan tanah laut. Nah, untuk selanjutnya Bu, plan dari Ibu pribadi mungkin ataupun anggota dari petani ya kelompok tani hutan Batu Kura ini selanjutnya akan berinovasi lagi kah Bu, setelah sudah ada produk kemiri kita, terus ada juga asam cair tadi yang merupakan dari limbah cangkang kemiri, adakah nanti inovasi lain Bu yang akan dibawa nih Bu? Kalau rencananya sih ini yang namanya rencana ya Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Yang namanya rencana itu siapa tahu bisa langsung didengarkan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bapak Mas Turi. Betul. Apa tuh Bu rencana inovasinya? Rencana sih maunya nih dari limbah asap cair itu ada lagi limbah itu apa namanya arang dari situ. Kalau kami dengar-dengar sih setahu kami arang itu bisa dibuat untuk briket dan karbon aktif. Maunya sih nanti kalau ada kesempatan, misalnya ada pelatihan atau apa ya kami diikutkan. Itu pertama ya. Pertama itu. Yang kedua mungkin untuk bahan turunan dari si kemiri tadi, itu biasanya ada yang namanya menir Mbak. Menir dari kemiri, biasanya kemiri pecah-pecah itu Mbak. Nah, kalau di pasaran untuk saat ini kami pasarkan itu langsung ke rumah-rumah makan. Cuma nanti nih kalau kami produksi sudah banyak, besar, sudah banyak, mungkin menir itu akan bertambah banyak. Betul. Nah, menir itu pasti akan bertambah banyak. Gimana caranya? Menir itu bisa kami manfaatkan juga. Rencananya kami mau bikin semacam bubuk kemiri atau pasta kemiri lah, seperti itu rencananya. Yang memang dari si remahan-remahan ini masih bisa dimanfaatkan untuk jadi suatu produk Bu ya. Oke. Luar biasa. Tadi sudah ada kemiri, terus juga udah ada asap cair dari cangkang. Ternyata cangkangnya bisa juga jadi ini tadi Ibu ya, yang sudah dibakar karena proses dari si cangkang ini menjadi asap cair itu melalui pembakaran ya Bu ya. Sehingga si cangkangnya menjadi arang. Abu dan arang. Nah, abu dan arang. Untuk sementara ini sih abu dan arang itu masih kami gunakan untuk media tanam. Biasanya media tanam untuk bunga atau tanaman-tanaman lain lah. Untuk pupuk lah ya. Iya. Untuk pupuk dicampur dengan kotoran hewan lain jadi media tanam. Untuk sementara masih seperti itu. Dan tentunya juga membuat tanaman lebih subur ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin requestnya pribadi tadi dari Ibu Tina tadi bisa diikutkan pelatihan Bu ya. Jika ada pelatihan tadi tentang arang dan juga olahan turunan ya Bu ya, dari si kemiri, dari cangkangnya, bahkan ya sampai tadi ada pengen bikin serbuknya ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga nantinya inovasi-inovasi itu dapat terwujud Bu ya dalam waktu dekat, amin. Karena dengan kelompok tani hutan Batu Kura yang berdaya ini, saya yakin kita bisa maju bersama juga tentunya Bu ya, dengan peran-peran dinas-dinas terkait juga yang juga selalu support ya Bu ya sejauh ini ya. Alhamdulillah tentunya. Mungkin requestnya itu terakhir Bu, boleh promosi lagi Bu untuk warga Kabupaten Tanah Laut yang masih mungkin pusing buat cari kemiri untuk bumbu dapurnya ya Bu ya. Boleh Bu sekali lagi di mention ordernya di mana, atau ada para petani kemiri yang bingung menjual kemana bisa langsung kemana. Silakan Bu promosi. Terima kasih. Sebelum saya promosi ya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Baik, terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat pemerintah Tanah Laut, terutama Disnaker yang sudah memberikan kesempatan, memberikan pembinaan untuk kami sehingga kami bisa berdiri sampai sekarang ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga untuk KPH Tanah Laut yang sudah memberikan fasilitas yang begitu besar sehingga kami bisa berdiri sampai sekarang ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih yang tidak terhingga untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya juga kehadiran Ibu di studio kita saat ini juga merupakan salah satu peran ya Bu ya dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal promosi. Dan semoga juga apa yang Ibu
inginkan dan harapkan nih sejauh ini dari para kelompok tani juga bisa dapat didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana ya, dan dinas terkait tentunya supaya bisa lebih berkembang lagi ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga produksinya tadi Bu ya, mulai dari bahan ya Bu ya, ketersediaan dan semuanya bisa menyatu lah ya Bu ya, saling mendukung nih. Silahkan Bu, tadi promosi Bu. Terima kasih waktunya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semua kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terutama yang memiliki bahan baku untuk kemiri, kami persilahkan untuk menghubungi kami di 0853 861 47423, baik itu untuk pembelian hasil produk maupun penjualan bahan baku. Untuk pembelian bahan baku kami bersedia mengambil berapapun ketersediaannya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan, mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama ya Bu ya, dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Dengan ketersediaan bahan baku yang banyak juga, tentunya hasil produksi juga makin banyak. Amin. Dan permintaan pasar juga bisa terpenuhi ya Bu ya, alhamdulillah. Oke Bu, mungkin harapannya lagi Bu pribadi ke depannya Bu, sebelum kita closing, harapan pribadi Ibu untuk kelompok taninya dan juga untuk dinas-dinas terkait seperti apa, silahkan Ibu. Harapan pribadi ya, harapan pribadi, impian ya? Iya, impian juga boleh. Semoga siapa tahu dari ucapan jadi doa ya Bu ya, nanti kita ketemu lagi udah ada yang baru lagi. Amin. Amin. Impian Silakan, pribadi, berharapnya kelompok tani Batu Kura bisa terus berjaya. Amin amin bisa amin. lebih baik lagi. Amin. Harapannya juga untuk dinas-dinas terkait tidak berhenti untuk memberikan support. Amin. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk IKM seluruh Kabupaten Tanah Laut. Masya Allah. Dan tentunya juga keikutsertaan dari dinas-dinas terkait bisa memberdayakan masyarakat kita juga ya Bu ya, dan bisa menambah perekonomian yang ada di Kabupaten Tanah Laut.